Pengantar, ini baru pengantar, fiil, fa'il, dan maf'ul. Pengantar ini menjadi penting sekali. Kenapa ini didahulukan? Fiil, fa'il, dan maf'ul. Bayangkan dalam kita berbicara, kalau kita tidak mengenal apa itu subjek, predikat, dan objek, kira-kira pembicaraan kita macam apa? Begitu pula, pada saat kita ingin mengenali perkataan orang lain, maka kita harus mengenali apa yang dimaksud oleh beliau, itu mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, sehingga tidak salah sangka atau tidak salah interpretasi. Oleh karena itu, ketika apabila kita ingin mengenali firman-firman Allah yang jauh lebih tinggi dari perkataan manusia, dan kita ingin mengenalinya dengan baik, maka tentunya fi'il, fa'il, maf'ul menjadi sangat-sangat penting. Oleh karena itu ini didahulukan. Didahulukan, walaupun di antara Bapak dan Ibu belum ada yang pernah mendengar kata fa'il, apalagi maf'ul, banyak sekali yang kemudian menyampaikan kepada para walasnya, maf'ul itu mereka tidak kenal. Tidak apa-apa. Apa yang saya sampaikan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali ini akan sangat sulit diterima sampai ke pekan keempat, nggak apa-apa. Nanti insya Allah pekan kelima kita seperti mau menggunakan jet coaster begitu, enak sekali. Pekan kelima, pekan enam sampai pekan ke-8 semuanya sudah tercerahkan. Karena itu adalah satu putaran. Dan setelah itu akan sangat nikmat. Saya tidak perlu lagi banyak menjawab pertanyaan. Paling saya hanya menjelaskan, karena Bapak dan Ibu akan dengan sangat mudah mengenalinya. Insya Allah. Marilah kita mulai pengantar fiil, fa'il, dan maf'ul ini. Kita mulai dari informasinya. Mengenai pengantar fiil ini, yaitu 1.5, tolong dibuka. Print, hasil print materi pekan kedua, siapkan buku kaukabannya, siapkan buku level 1, siapkan buku level 2, siapkan KJ kalau ada. Ya, silahkan. Umumnya fiil dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai kata kerja atau predikat, itu kata kerja. Seperti tulisan kataba. Ini kataba ini telah menulis artinya. Kenapa telah? Karena kataba itu digolongkan nanti sebagai fiil madhi. Ya. Kemudian bahwa kataba ini nanti ada pelakunya dalam kataba ini. Nanti yang kita kenal dengan nama domir. Mohon Bapak dan Ibu yang di panelis kalau bisa di mute dulu supaya tidak ada suara masuk. Jadi kataba ini adalah pasti memiliki domir. Domir itu tidak terlihat di dalam tulisannya. Cuma ada tanda saja di sini misalnya dengan fathah. Kataba itu menunjukkan domirnya adalah huwa. Huwa itu adalah dia. Ini sebagai dasar dari seluruh kata bahasa Arab. Apabila ada tulisan Arab yang memiliki domir huwa, maka itu diklasifikasikan sebagai mujarod, kata asal. Nah, ingat kata asal bahasa Arab itu adalah mujarod, dan mujarod itu dimulai dengan yang namanya domirnya huwa, yaitu dia, karena dia itu sesuatu yang belum kita kenali. Nanti dengan fa'il akan dikenali gitu. Nah, sekarang kita kasih contoh yang lain. Alima. Kataba tiga-tiganya menggunakan fathah. Baik di atas ka, di atas ta, di atas ba. Alima, a-nya itu di atas ain itu adalah fathah. Kemudian lam itu kasroh, kemudian ma itu fathah. Telah mengetahui. Ini baru dua jenis. Nanti kita kenali ada yang ketiga, yaitu hasuna. Nah, hasuna misalnya su-nya itu menggunakan doma.
Yang berbeda adalah di bagian huruf kedua. Begitu. Depan dan belakang selalu diberikan yang namanya harokatnya fathah. Akan tetapi tidak semua fiil adalah kata kerja. Karena ada juga fiil yang merupakan kata sifat. Sehingga yang benar definisinya adalah yang dikaitkan dengan kata yang mengandung makna, yaitu ada makna waktu, baik itu telah, sedang, atau akan datang. Maka ringkasannya semua kata kerja adalah fiil, tapi tidak semua fiil adalah kata kerja. Ya. Kata kerja masuk bagian daripada fiil. Tetapi fiil itu selain kata kerja juga ada kata sifat. Begitu. Mari kita lihat. Dari makna waktu tersebut, fiil dibagi menjadi 4 sampai saat ini yang sudah dikenal dari berbagai sumber. Pertama adalah fiil madi, walaupun ditamyiz dikenalkan baru 3. Kita di kelas ini langsung kita kenalkan 4-4-nya. Fiil madi yaitu kata kerja untuk masa lampau yang memiliki arti telah. Jadi walaupun di dalam tulisannya cuma satu kata, contoh kata ba, itu dituliskan juga ada telah menulis kata ba itu. Dan kemudian dimasukkan juga domirnya yaitu dia. Jadi dari tulisan kata ba mengandung dia sebagai fa'il dalam kasus ini kalau tidak ada yang lain. Kemudian telah adalah karena dia fi'il madi dan menulis adalah kata kerjanya. Jadi dia telah menulis padahal satu kata. Begitulah bahasa Arab. Jadi hati-hati. Kalau kita mau menulis dia telah menulis, maka cukup ditulisnya kata ba. Tidak perlu kita tulis huwa kataba, itu tidak perlu, gitu ya. Alima juga sama, dia telah mengetahui. Di dalam fi'il mudhari dengan sumber yang sama, dengan kasus yang sama tentang menulis, karena fi'il mudhari yaitu kata kerja yang memiliki arti sedang atau akan, jadi dengan tertulis yaktubu saja itu sudah mengandung menulisnya ada, sedangnya ada, atau akan, boleh juga, itu sama tulisannya adalah yaktubu. Kalau ada bahasa Indonesia, dia akan menulis, tetap yaktubu. Dia sedang menulis, tetap juga yaktubu. Begitu. Nah, dia sedang menulis itu yaktubu, sedangkan dia telah menulis kataba. Dari mana kita tahu kataba kok jadi yaktubu? Satu-satunya cara adalah saudara harus membuka yang namanya Kamus Kaukaban. Coba tolong buka halaman 98. Kalau Pak Nurjaman ada halaman 98, kataba itu tulisannya apa di situ? Pakai dalam kurung halaman 98 sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah. Tolong lihat. Ada tulisannya Pak Nurjaman atau kalas yang lain silahkan. Para kalas. Kata bayak tubuh. Kata bayak tubuh satunya lagi ada 3 itu. Kitaban. Kitaban. Nah, itu mau menjelaskan bahwa kalau ada tulisan kata bayak tubuh kitaban, artinya kataba adalah fi'il madi, yaktubu adalah fi'il mudhorik, dan kitaban adalah masdar, kata benda. Jadi selalu kalau di dalam kurungnya kaukaban, ada 3 yang disampaikan. Kataba, yaktubu, kitaban. Balik lagi ke tulisan kita, dari mana saya tulis yaktubu? Ya dari halaman 98 tadi. Dia sedang menulis. Begitu juga alima, ya'lamu, itu diperoleh dari halaman 92. Di situ tertulis ada alima, ya'lamu. Itu fi'il mudhari. Bagaimana dengan fi'il amr? Fi'il amr itu yaitu kata kerja untuk perintah
yang memiliki arti titik-titiklah, seperti bahasa Indonesia itu begitu, titik-titiklah. Misalnya, kamu tulislah. Dari mana tulislah? Karena tulisannya di sini berupa fiil amar. Uktub. Kamu, karena hanya berakhiran sukun, maka jadilah uktub. Kamu tulislah. Kenapa tidak ada di dalam kamus? Karena uktub itu diperoleh dari turunannya fiil mudhorik. Nanti akan dijelaskan di bawah. Ya, turunannya dari fiil mudhorik. Jadi cukup di kamusnya fiil madi dan mudhoriknya saja. Sedangkan fiil amar langsung bisa kita bentuk dari fiil mudhorik. Uktub, kamu tulislah. Kemudian iklam, dari alimah tadi dapatnya iklam. Iklam itu kamu ketahuilah. Dari kata ketahui, dari kata tulis bisa menjadi 3 jenis. Fiil madi, fiil mudhorik, fiil amar. Baru yang keempat ada fiil nahyi, yaitu kata kerja untuk pelarangan yang memiliki arti janganlah melakukan sesuatu. Jadi cara menulisnya bagaimana? Ditambahkan ada kata tulis la, kemudian kalau fiil amr itu dikasih hamzah wasol, kalau di sini dikasih ta. La ta, belakangnya sama. Kapnya sama, tak, tu-nya sama, ba-nya sama. Begitu juga di bawah ta'lam, ainnya sama, dikasih sukun, lamnya sama, mimnya sama. La ta'lam, gitu. La taktub, kamu janganlah menulis. La ta'lam, kamu janganlah mengetahui. 4 fiil ini akan selalu ditemui di dalam Al-Quran. Tujuan kita ke Al-Quran. Ada, Pak. Nah, fiil yang bukan kata kerja ada juga. Fiil dia, tapi bukan kata kerja. Contohnya hasuba, dia telah baik. Yahsubu, dia sedang baik atau dia akan baik. Karuma, dia telah mulia. Yakrumu, dia telah mulia. Ini contoh misalnya adalah kata yang atau fiil yang bukan kata kerja. Untuk memudahkan dalam mengetahui jenis kata yang termasuk fiil, maka kita bisa mengenali tanda-tanda fiil ketika kita baca Al-Quran. Apabila ada kata yang dimulai dengan huruf qad, artinya sungguh, maka semua kata tersebut pasti bukan isim. Karena isim tidak akan diawali dengan qad. Sedangkan ketika mengawali fiil madi akan memberi makna penekanan. Taukid itu penekanan. Ini bahasa Arabnya taukid. Sungguh qad itu. Contoh misalnya ada yang sering kita dengar. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Gitu ya. Aflaha itu beruntung. Al-mu'minuna, al-mu'minuna ini jamak. Al-mu'minuna orang-orang yang beriman. Aflaha ini fi'il madi, domirnya huwa. Karena dia domirnya huwa dan di belakangnya ada yang berharokat rofa. Rofa itu contohnya di sini al-mu'minuna, jamaknya itu adalah una. Maka aflaha tadi bagian daripada domirnya ditempati oleh yang zohir. Zohirnya adalah al-mu'minuna, orang-orang beriman. Sehingga kalau diterjemahkan langsung tulisannya sungguh beruntung orang-orang yang beriman gitu. Jadi bisa juga kalau begitu orang-orang yang beriman sungguh beruntung begitu. Karena orang-orang yang berimannya sebagai subjek begitu. Sehingga kata aflaha karena dimulai dengan qad adalah fiil. Begitu juga yang di bawah qad qomatis shalah,
qad qamatis shalah. Begitu. Yang kita sering dengar itu. Qad qomat, qad itu sungguh, qomat gitu ya. Telah karena di sini fiil madi selalu ada telah. Qomat itu dari koma. Koma gitu. Cuma karena sholah itu ada tak marbutoh dan diklasifikasi sebagai wanita atau mu'anats, maka komanya harus juga mu'anats. Komat ditambahi ta. Komat. Kenapa? Supaya jadi hiya. Nah, hiya itu nanti kita lihat di tabel. Mana tabelnya level 1 halaman 57. 57, 5 berapa kemarin? Tolong dibuka Pak Kalas. Tabel lagi kita selalu harus pergunakan ilmunya ini. 57 di situ bab 5 tentang fiil. Di situ kalau fiil madi ingin menggunakan hiya, maka wajahnya fa'alat, ya kan? Coba lihat, ada nggak? Ada. Ada. Fiil madi, domirnya hiya. Di halaman 57, lihat ke sebelah kiri tulisnya fa'alat. Maka di sini koma menjadi komat. Begitu. Karena di belakangnya adalah wanita sholat. Gitu ya. Sehingga di sini kata sungguh telah mendirikan sholat. Komat adalah fiil. Karena dimulai dengan sebagai tanda. Gitu. Berikutnya kita lihat diawali huruf sa. Ini juga salah satu tanda bahwa pasti setelahnya adalah fiil. Dan semua isim tidak akan diawali dengan huruf sa. Contoh, sayaqulu sufaha'u minan nas. Gitu. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata. Ini dibalik nih kan. Sayaqulu. Nah, sa-nya akan, yaqulu, jadi akan berkata. Begitu kalau bahasa terjemahannya. Akan berkata. Gitu. Sufaha'u. Nah, orang-orang yang kurang akal, minanas dari manusia. Kemudian diterjemahkannya dibalik. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, karena berikutnya ada perkataan yang kemudian disambung gitu. Sehingga yaqulu itu juga adalah fiil. Kemudian yang ketiga diawali saufa. Apa bedanya dengan sa? Ini artinya akan. Kalau tadi di sini sa juga akan, di sini saufa juga akan, tetapi digunakan pada waktu yang lebih lama dari sa. Sehingga ada juga yang menerjemahkan saufa itu bukan sa, ganti aja jadi nanti akan, silahkan. Dan semua isim tidak akan diawali dengan huruf saufa ini. Contohnya, kala saufa ta'lamun, summa kala saufa ta'lamun. Begitu. Kala saufa ta'lamun. Kalanya janganlah begitu. Saufa, kelak kamu nanti ta'lamun akan mengetahui. Gitu ya. Akan mengetahuinya, akannya itu dari saufa. Gitu. Sehingga yang namanya ta'lamuna itu adalah fi'il. Yang keempat, diakhiri dengan tak tanis. Tak tanis itu tak yang terbuka seperti ini. Yang tidak memiliki arti khusus, tetapi hanya huruf tambahan atau ziyadah yang merupakan ciri fi'il dari madi. Hiya, yang tadi saya contohkan komat, hiya. Gitu. Jadi contohnya, kolat nam latu ini di dalam surat mengenai semut gitu ya. An-Naml kolat na'lamu ya ayyuhan namlu. Ya di sini dikatakan berkata seekor semut. Namlu itu namlatun itu adalah semut. Kolat dia berkata, dianya diganti menjadi semut, jadi semut berkata begitu. Ya ayyuhan namlu, hei para semut-semut gitu ya. Udhulu, masuklah. Ini kata perintah fi'il amr.
Masakinakum, masuklah ke dalam sarang, tapi karena ada kum, mu, sarang-sarangmu, begitu. Sehingga qolat adalah fiil. Qolat ini adalah fiil karena ada taknya. Tetapi bukan hanya tak yang berharokat sukun saja, juga yang berharokat lain tu, ti, ta. Semua itu klasifikasinya termasuk yang namanya fiil. Mari kita lihat contohnya. Fa'alat itu domirnya dia wanita. Fa'alta domirnya kamu laki-laki. Fa'alti domirnya kamu wanita. Kemudian fa'altu domirnya saya. Dari mana tahu itu? Lihat kembali. Tolong dibuka para kelas. Kembali halaman 57 tadi. Di bagian madi, mana yang pakai ta? Ada yang fa'alat, ada fa'alata, ada fa'alta, ada fa'altuma, ada fa'altum, ada fa'alti, ada fa'altuma, ada fa'altunna, ada fa'altu. Banyak sekali yang pakai ta. Nah, itu menunjukkan bahwa yang pakai huruf ta itu adalah fiil. Dalam kasus ini contohnya fiil madi. Dan yang kelima, adanya nun taukid, penguat. Nun taukid yaitu huruf nun yang dipasang di bagian akhir dari fiil yang digunakan untuk penegasan kejadian. Bisa berupa nun taukid sakilah yang berat, yaitu nunnya dikasih tasjid. Di situ ada nun bertasjid. Ya, saya contohkan di sini. Nah, ini yang bertasjid. Sedangkan juga ada nun yang khafifah atau yang ringan, yaitu yang cukup dengan dikasih dengan sukun. Gitu. Tapi dua-duanya adalah penekanan. Contohnya idribanna, idribanna. Nah, atau idriban, idriban. Nah, ini artinya menjadi asalnya pukulah menjadi betul-betul pukulah. Sungguh pukulah, begitu. Kemudian yadhabanna, begitu juga yadhaban, pergi, gitu ya. Di sini dari asalnya pergi yadhabu, yadhabu itu adalah fi'il mudhari, bisa berubah menjadi betul-betul pergi, menjadi yadhabanna, gitu. Yang asalnya yadhabu, yadhabunya adalah fi'il mudhari, dikasih nun di belakang yang bertasjid, disambung menjadi yadhabanna. Jadinya menjadi betul-betul pergi. Begitu juga yansuru, menolong, menjadi yansurunna, betul-betul menolong. Begitu. Nah, baru yang terakhir, ciri-ciri dari fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il amr, dan fi'il nahi ini, saat atau pada pembentukan katanya, yaitu bisa memang mengandung kelima contoh yang tadi, dari A sampai E, maka pasti itu adalah fi'il. Akan tetapi, tidak semua fi'il datang dengan dikasih tanda tersebut. Banyak. Di dalam Al-Quran itu tidak dikasih tanda yang 5. Banyak fi'il yang berdiri sendiri tanpa tanda yang menyertainya. Sehingga dikenal beberapa tanda yang sering dihafal, yang saudara hafal. Misalnya, fi'il mudhari yang diawali dengan kalau di tamyiz kita diberi kisi-kisi kalau ada a yaitu hamzah, nun, ya, ta. Kalau dinyanyikan ya yutatu aunanu, begitu. Nah, atau disingkat Anita, mohon maaf yang namanya Anita itu saya pakai sebagai ciri-ciri fi'il mudhari. Juga fi'il madi dengan akhirannya yang khas. A, u, at, tana, tatuma, dan seterusnya. Begitu juga fi'il amar dengan cara yang khasnya, kemudian dinyanyikan. Lalu lilana, dan seterusnya. Begitu juga fi'il nahyi, itu ada ciri-cirinya. Tentang hal ini nanti akan dibahas lebih detail pada bab-bab ke depan. Tapi kenapa ada di dalam soal? Itu untuk men-trigger saudara punya adrenalin, keingintahuan.
Jangan khawatir bahwa soal-soal yang ada di belakang itu adalah meningkatkan adrenalin saudara untuk tahu. Bukan untuk menakut-nakuti, untuk membuat saudara berhenti. Bukan. Itu kesalahannya. Ya. Nah, jadi itu tujuannya agar saudara meningkatkan adrenalin, keingintahuan saudara harus meningkat. Begitu. Begitu juga saudara akan lihat nanti detail mengenai ciri-ciri tersebut di bab berikutnya. Berikutnya kita masuk pada fa'il. Kalau kita tadi fi'il, fa'il. Fa'il itu artinya pelaku. Siapa yang melakukan pekerjaan fi'il? Fa'il namanya. Dalam ilmu nahwu, fa'il ini adalah marfu. Marfu itu berharokat domah kalau itu huwa. Contohnya tadi yaf'aluna, itu pun marfu, tetapi jamak. Kalau dia mufrad, mufrad itu adalah sendiri, memang kemudian tandanya domah. Tapi kalau dua, tetap ani. Ani itu selalu dua. Kemudian untuk yang berikutnya, jamak itu una sebagai contoh marfu'nya. Marfu itu ditandai dengan harokat domah untuk huwanya. Begitu. Yang datang setelah fi'il maklum. Fi'il maklum itu kata kerja aktif. Lawan dari majhul, kata kerja pasif. Apa itu maklum dan majhul? Nanti akan dijelaskan detail di belakang. Untuk sementara saya jelaskan contohnya maklum. Contohnya itu dorob, memukul, ya. Yang contohnya kemudian Rudi memukul murid. Nah, Rudi adalah fa'il. Memukul itu adalah maklum karena itu kerja aktif gitu ya. Kenapa kerja aktif? Karena nanti Rudi boleh tulisannya. Rudi memukul murid, bisa dijadikan majhul, murid dipukul. Nah, murid dipukul itu pasif, bahasa Indonesia gitu. Murid dipukul itu pasif. Rudi memukul murid itu aktif gitu. Bedanya maklum dan majhul itu ya. Jangan terlalu takut dengan kata-kata ini. Kalau kita takut dengan istilah maklum dan majhul, bagaimana kita takut dengan huruf-huruf Al-Qur'an yang semuanya juga bahasa Arab? Jangan takut. Pelajari saja, nikmati saja, nanti akan kita nikmati semua itu dengan indah. Koma Muhammadun contohnya. Koma masih ingat itu adalah berdiri, karena ini adalah fi'il madi, maka dikasih telah. Koma telah di situ. Koma, jadi telah berdiri. Aslinya koma telah berdiri, dia telah berdiri. Dia itu adalah yang namanya domir. Karena ini kata mujarrad, karena ini kata awal, si dia ini boleh diganti. Dia ini boleh diganti. Kalau tidak ada tulisan Muhammad, maka dia itu nanti maknya itu bisa diganti jadi hia, jadi komat. Contohnya tadi ditambah ta, gitu. Menjadi koma, kasih alif di belakang, itu menjadi orang, jadi 2 orang dan seterusnya. Jadi 3 orang gitu. Kalau dia jadi komna, jadi komna, jadi kumna, karena dia asalnya wau, jadinya kumna, maka domirnya menjadi nantu, menjadi kami telah berdiri. Boleh dikasih atau diganti dianya itu jadi kami, jadi dia, jadi kalian, jadi kamu, itu bisa. Tergantung belakangnya setelah mim. Itu yang namanya domir. Tetapi kalau domirnya di sini huwa, dan kemudian berikutnya diikuti ada kata yang memiliki harokat rofa, contohnya di sini Muhammadun. Oh, ini rofa. Nah, si rofa ini boleh menggantikan dia menjadi dia telah berdiri, ada kata Muhammad, maka Muhammadnya justru menggantikan dia. Jadi contohnya di sini, dari contoh koma tadi, adalah fi'il maklum dan Muhammadun adalah isim. Karena Muhammadun datang setelah fi'il maklum, maka dia adalah juga marfu berharokat domah. Kemudian dari kalimat secara keseluruhan kita dapat mengetahui bahwa yang berdiri adalah Muhammad. Oleh karena itu dianya boleh diganti dengan Muhammad
Gitu ya. Jadi Muhammad adalah fa'il sebagai pelaku karena dia domah setelah fi'il. Maka Muhammad menggantikan posisi dia yang domir atau yang tidak nyata menjadi johir, menjadi nyata. Jadi ada ini pelakunya. Bukan lagi dia. Nah, tapi kalau kemudian tulisannya di depannya adalah kamu, itu sudah jelas dia johir, kamu. Nggak bisa diganti Muhammad. Begitu juga saya berdiri, sudah saya, itu sudah makrifat, sudah pasti, tidak bisa. Hanya dia yang bisa diganti menjadi oleh fa'il. Begitu juga kalau wanita komat, hanya dia wanita yang bisa diganti, pengganti daripada dianya. Tidak bisa yang lain. Tapi kalau kemudian sudah tertentu seperti saya, seperti kami, seperti mereka, itu tidak bisa diganti oleh fa'il berikutnya. Tidak bisa. Kalau jadi artinya sebaliknya. Kalau mau menerapkan fa'il, maka dimulailah dengan fi'il yang berharokat huwa atau hiya. Sehingga kalimat tersebut menjadi Muhammad telah berdiri. Itu baru yang benarnya. Muhammad telah berdiri, bukan dia telah berdiri. Nah, ada 3 bentuk yang bisa menjadi fa'il. Pertama, isim mu'rob. Artinya isim yang harokatnya bisa berubah. Jadi boleh. Isim mabni. Yang tidak berubah boleh? Boleh. Ternyata nomor B isim mabni. Mu'rob itu contohnya dahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Muhammad adalah fa'il, tunggal, atau mufrad. Muhammadun. Kenapa ini disebut mu'rob? Karena nanti Muhammadun itu bisa menjadi Muhammadan ketika dia jadi maf'ul. Atau bi Muhammadin ketika dimulai dengan bijarin. Begitu. Contohnya, dahabat tolib. Dahabat tolibani. Saya mau tunjukkan di sini. Ani. 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 Ani itu penunjuk sebagai ada 2. Tolibani, 2 orang peminta-minta telah pergi. Bukannya toliban itu adalah murid. Kalau ada alifnya setelah to menjadi murid. Karena tidak ada alifnya peminta-minta. Dahabat tolibani ani. 2 orang. Nggak apa-apa 2 orang juga. Bisa menggantikan selama dia ropa. Ini kenapa ropa? Kan tidak ada domahnya. Tetapi ini ropa untuk 2 orang. Ani. Nah, karena ini ropa, maka bisa dia statusnya sebagai fa'il, sebagai pelaku dari dahaba. Karena dahabanya di sini menggunakan huwa. Dahaba. Kalau di sini misalnya dahabna, kami gitu telah pergi, nggak bisa diganti, nggak bisa gitu. Dahabna ya kami, karena itu udah makrifat, tidak bisa dirubah. Jadi di sini peminta-minta adalah fa'il musanna muzakkar. Apa itu musanna? Musanna itu adalah 2, muzakkar itu laki-laki. Jadi laki-laki 2 orang. Isim mabni yaitu isim yang berharokat akhirnya tetap tidak bisa berubah. Misalnya domir dan isaroh. Nanti ada lagi yang lain. Ini contohnya saja domir dan isaroh. Saya akan kasih contoh di sini. Dahabat aku telah dahabtu aku telah pergi. Dahabtu, kenapa tuh? Coba lihat lagi halaman 57 para kelas, coba lihat halaman 57. Kalau belakangnya tu fi'il madi, tu fi'il madi, itu domirnya apa? Coba lihat. Ana, gitu ya. Di sebelah kiri ada fa'al tu, sebelah kanan domir tertulis ana. Sehingga dahabtu itu adalah aku. Akunya ngapain aku? Dahaba. Dahabanya apa? Telah pergi. Jadi tu-nya itu aku, dahabanya itu telah pergi. Tu-nya itu aku karena adalah sebagai fa'il yang berupa domir. Jadi fa'ilnya nggak bisa diubah ini. Gitu ya. Dahabtu ya sudah itu dia fa'il gitu. Dahabtu. Bayangkan dari tulisan dahabtu terjemahan bahasa Indonesia menjadi 3 kata. Aku telah pergi begitu. Sebaliknya ketika kita mau membentuk kata aku telah pergi, maka cukup tulisannya dahabtu. Dahaba
dahaba hadza. Nah, baru ini bisa. Bahwa di sini ada dahaba yang kemudian asalnya domirnya dia ditambah ini hadza. Hadza itu adalah sebagai domir isaroh. Isaroh itu huruf keberapa? Coba para kelas lihat. Isaroh. Coba lihat. Isaroh. Isaroh. 23. Ada ini satu. Nah, yang 23. ada nih ini dua. Ya. Apa? Ada 22, ada 23. 22 dan 23 dua-duanya isyarah. Kalau 22 untuk yang jauh, dalika dalikum dalikum itu jauh. Sedangkan 23 untuk yang dekat. Hada ini, hadani ini dua, haulai mereka ini. Nah, jadi kalau ada hada artinya ini, maka dia ini telah pergi. Misalnya dia itu seseorang yang barusan telah pergi, dia ini atau ini telah pergi. Kalau itu kereta, kereta telah pergi. Ini adalah disebut fa'il isaroh. Tetapi yang lebih, kalau hada tidak memberarti apa-apa kalau dia berdiri sendiri. Kalau dahaba hada bisa. Itu karena jelas siapa yang pergi, yang tadi makrifat yang kita lihat. Sedangkan kalau mau dikumplitkan lebih bagus lagi. Dahaba hada tolibu. Apa itu tolibu? Tolibu itu murid. Hadanya siapa yang ini? Murid. Hada tolibu itu namanya sibeh jumlah isaroh musar ilaih. Itu nanti kita pelajari. Yang jelas ini satu kata rangkai atau kata majemuk. Hada tolibu. Sehingga kalau gitu dahaba hada tolibu, murid ini telah pergi. Jadi dianya diganti murid begitu ya. Ini sebagai contoh isim mabni. Yang ketiga isim masdar, yaitu isim yang asalnya terbuat dari fiil yang diawali dengan an. Ya memang kalau isim masdar di kaukaban itu langsung tinggal baca. Itu namanya isim masdar. Yang ketiga di dalam kurung adalah isim masdar. Tetapi ada juga masdar, itu namanya masdar sorih. Tapi juga ada masdar namanya masdar mu'awal. Masdar mu'awal itu adalah sebuah kata yang namanya fi'il tapi dimulai dengan an, gabungan daripada an dan sebuah kata fi'il tadi itu menjadi sebuah kata baru yang menjadi kata benda. Dan kata bendanya itu disebut sebagai fa'il. Masdar yang bisa jadi fa'il. Mohon maaf kebalik bahasanya. Contoh di sini, yusiduni, yusiduni. Yusiduni itu membahagiakan, ni-nya adalah ku. Membahagiakanku, saum, sauma, karena ada ka, saumu. Yusiduni saumuka digabung menjadi membahagiakanku puasamu. Nah, dalam bahasanya bisa diputar menjadi puasamu membahagiakanku. Nah, oleh karena itu saumu itu adalah menjadi fa'ilnya tapi berupa isim masdar gitu ya. Isim yang terbentuk asalnya dari kata kerja yang ditambahi an. Tidak kelihatan lagi annya. Iya, betul. Karena sudah dibentuk menjadi saumu. Dari penjelasan di atas, hanya ingin menyampaikan bahwa terlihat fa'il itu bisa dari berbagai macam. Bisa tunggal, bisa jamak, bisa domir, bisa isyarah, maupun masdar. Beberapa ketentuan fa'il yang harus diketahui akhirnya dikumpulkan. Pertama, fa'il itu harus marfu. Contohnya berharokat doma. Itu berharokat doma itu contoh. Marfu tidak harus bentuk tulisannya ada harokat doma. Contohnya tadi ada ani kalau dua, ada una kalau jamak. Itu kalau marfu. Gitu. Fi'il harus datang setelah fi'il maklum. Itu kata kerja aktif. Kenapa? Kalau yang pasif tidak bisa memiliki fa'il. Nanti namanya naibul fa'il. Fa'il yang pengganti. Tapi nanti kita jelaskan di bab berikutnya. Jika sebelum fi'il, maka bukan lagi fa'il tetapi sebagai mubtada. Apa itu? Kalau penempatannya kata
tadi atau kata benda itu sebelum fiil, maka kalimatnya adalah kalimat ismiyah. Ketika kalimat ismiyah, kata benda itu namanya mubtada yang diterangkan. Gitu. Contohnya di sini, dahaba Muhammadun. Dahaba Muhammadun tadi kita sudah sepakati Muhammadnya pengganti dianya di dahaba menjadi Muhammad. Gitu. Telah datang. Maka Muhammadnya sebagai fa'il. Tapi kalau dibalik Muhammadun dahaba, walaupun ini tidak bisa hanya Muhammadun dahaba, biasanya Muhammadun dahaba dan seterusnya harus ada keterangannya. Muhammad sebagai mubtada. Kenapa? Karena Muhammadnya sebagai kalimat ismiyah. Ketika kalimat ismiyah, bahasanya bukan Muhammad dan kemudian diteruskan dengan Muhammad telah datang. Muhammad adalah. Nah, kalau kata benda itu pakai adalah nanti. Jadi beda untuk menerangkan Muhammad gitu. Muhammad muslimun gitu. Muhammad muslimun. Oh, Muhammad adalah muslim gitu. Ya. Jadi itu nanti bedanya mubtada dengan ismiyah nanti di chapter berikutnya. Ini hanya keterangan awal. Maka judulnya pun di sini pengantar. Pengantar dulu aja. Membuat saudara bingung nggak apa-apa sementara. Saya harapkan saudara cukup 4 pekan saja bingungnya. 4 pekan aja. Setelah pekan kelima meluncur insya Allah. Gitu ya. Jadi masih ada 2 pekan lagi saudara akan bingung. Tenang aja. Jangan khawatir. Kebingungan akan muncul dalam 2 pekan lagi. Fa'il tidak harus datang langsung setelah fi'il. Tidak, terkadang dipisahkan dengan pernyataan lain terlebih dahulu. Contohnya, doroba Zaidan Muhammadun. Itu kalau diterjemahkan secara tulis-menulis, doroba telah dipukul Zaid. Karena di situ Zaidan Muhammadun oleh Muhammad. Bahasa Indonesianya bisa begitu. Tetapi bahasa Arab tidak mau seperti ini. Nanti harus dibuat menjadi pasif. Kalau mau jaidannya dimunculkan menjadi bukan doroba dari duriba jaidun. Pakai u pula jaidun, bukan jaidan. Itu nanti pasif. Kita berbicara pasif belakang. Tapi nah, karena ada tanda marfu, maka dia sebagai kata yang fa'il. Karena marfu gitu, karena dia marfu dia fa'il. Sehingga pernyataannya Muhammad yang harus didahulukan. Muhammad didahulukan, baru doroba telah memukul, baru di situ ada maf'ul. Maf'ulnya itu Zaidan, tandanya adalah di situ ada fathah Zaid. Jadi posisi Zaid dalam bahasa Indonesia tetap di belakang. Muhammad dalam bahasa Indonesia tetap di depan. Dalam bahasa Arab boleh ditulis doroba Zaidan Muhammadun. Tapi dalam bahasa Indonesia jadi dibalik. Muhammad telah memukul Zaid. Begitu, itu bahasa terjemahan yang sebenarnya. Jadi ja'a fil faslil Muhammadun. Nah, ini boleh juga. Sebelum Muhammadun sebagai fa'il, dipisah oleh namanya di sini ada keterangan. Karena dimulai dengan yang namanya bijarin. Fil fasli. Fi gitu ya. Fi di dalam al-fasli kelas. Jadi kalau diterjemahkan secara letterlek, dia telah datang di kelas Muhammad gitu bahasanya. Dia telah datang di kelas Muhammad. Nah, bahasa Indonesia terjemahannya menjadi karena Muhammadun itu adalah sebagai fa'il, sebagai yang melakukan, maka diputar menjadi Muhammad telah datang di kelas. Keterangan disimpan di belakang kalau bahasa Indonesia. SPOK, K-nya di belakang. Kalau bahasa Arab boleh begini, ja'a fil fasli Muhammadun. Tapi bahasa Indonesia, Muhammad telah datang di kelas. Begitu ya. Jadi tidak selalu letterlek diterjemahkan dari Indonesia ke Arab atau Arab Indonesia. Gitu ya. Mari kita lihat lagi. Jika fa'ilnya mu'annats atau wanita, maka fi'ilnya ditambah tak itu aja. Contohnya tadi dahaba menjadi dahabat. Kenapa jadi dahabat? Kalau lihat lagi ke buku di halaman 57 itu adalah hiya. Kenapa di sini harus hiya? Karena ternyata belakangnya Fatimatu itu adalah
wanita Fatimah itu. Jadi sampai saat ini namanya Fatimah masih wanita, jadi pakai dahabat. Nah, dahabat Fatimahnya itu adalah sebagai fa'il. Dahabat Fatimah telah pergi. Jadi ini sebagai contoh fi'il madi. Ketika fi'il mudhari, jangan lupa tadhabu Fatimah tuh kenapa jadi taknya di depan? Karena buka. Tolong Pak Widi bisa buka di halaman 57-nya. Di fi'il mudhari. Fi'il mudhari kemudian domirnya hiya. Wajannya apa? Tulisannya apa? Fi'il mudhari tapi domirnya hiya. Coba Pak Widi apa tulisannya? Tafulu. Tafulu gitu. Ya, dalam hal ini adalah tadhabu. Kenapa di sini pakai ha? Bukan hu. Karena kamusnya mengatakan dahaba. Bukan koruba. Kalau pakai koruba di situ tetap u. Jadi yang di atas kata kedua ini tidak pernah berubah sesuai kamus. Kalau kamusnya dahaba di sini ada ha, berarti di sini juga tetap tadhabu. Walaupun di dalam wajan di halaman 57 tulisannya tafulu. Itu halaman 57 itu hanya contoh untuk wajan 3. Untuk fa'ala yaf'ulu. Kalau contohnya nanti fa'ala alima itu nanti ainnya pakai kasroh gitu. Jadi ini tadhabu. Fatimah sedang pergi. Fi'il mudhari. Jika fa'ilnya musanna berdua atau jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad atau sendiri. Jadi pernyataan ini dibalik. Dari yang tadi cerita saya, sebetulnya kata asalnya mujarodnya adalah fa'ala dan fa'alat. Itu mujarodnya. Ketika saat kemudian diganti jadi fa'alna, jadinya nahnu, fa'altu menjadi aku. Nah, sedangkan kalau ada fa'il di depan, maka hanya bisa masuk pada si mujarod, yaitu pada fa'ala. Jadi dalam hal ini harus dahaba. Sebagai contoh, kalaupun dia jamak belakangnya, al-muslimuna, itu adalah jamak dari para muslim, dari al-muslim, maka tetap dahaba. Dua muslim, al-muslimani, dahaba. Seorang muslim, al-muslim, dahaba. Karena si muslimuna, si muslimani, si muslimu, itu mau memasukkan dirinya pengganti dia di dahaba. Begitu. Kalau di situ dahab tuh aku nggak bisa diganti. Aku diganti dengan para muslimuna nggak bisa. Itu dahab tu itu tu-nya itu adalah sudah ma'rifat, sudah tertentu gitu. Sudah nyata. Tu itu adalah aku begitu ya. Oke, ini pernyataan nomor E. Nomor itu semua saya rangkum menjadi kalau sebuah kata atau bahasa Arabnya kalimat ternyata terdiri dari isim, dari huruf, dari fiil. Barusan kita jelaskan tentang adanya fiil madi, fiil mudhari, fiil amar sekilas, dan kemudian di situ nanti mengandung fa'ilnya, dan kemudian nanti akan kita kenal berikutnya maf'ulnya. Ya, ternyata isim itu barusan yang barusan dijelaskan ada pria, ada wanita, ada muzakkar pria, ada mu'annats wanita, jumlahnya ada jamak, ada mutsana, ada mufrad. Begitu. Jamak, double atau tunggal. Nah, ini jenis isim sementara saya kasih 2. Nanti banyak di belakang. Tenang, pelan-pelan. Gitu ya. Mari kita sekarang lihat maf'ul. Maf'ul itu adalah objek kalau dalam bahasa Indonesia. Atau bahasa Indonesia lebih parah lagi, objek penderita. Oh, walaupun kadang-kadang tidak menderita, begitu. Ya. Maf'ul bih atau sering hanya ditulis maf'ul saja gitu ya. Maf'ul bih asli, tapi biasanya kalau disebut maf'ul itu adalah maf'ul bih. Nah, nanti kenapa ada bih? Karena ada tipe yang lain. Ada maf'ul yang lain, maf'ul li ajli, maf'ul tabdil dan sebagainya. Untuk sementara kita sebut maf'ul aja. Adalah isim yang berupa objek atau penderita atau yang dikenal dengan yang dikenai pekerjaannya si fi'il. Nah, jadi bahasa Indonesia tuh O, objek. SPO, subjeknya tadi adalah fa'il, P-nya predikatnya adalah fi'il,
O-nya adalah maf'ul, itu aja. Kalau bahasa Indonesia. Bisa berupa isim domir yang tidak nyata. Contohnya tadi fa'altu, aku, fa'alna, kami, gitu bisa. Atau yang nyata, contohnya fa'ala, tapi harus ada si johirnya Pak Muhammadun. Nah, itu baru jadi nyata. Jadi berubah dari yang domir menjadi zohir, syaratnya pakai metode yang tadi. Harus domah, yang bercita-cita jadi johirnya, dan fiilnya harus hanya untuk huwa atau hiya. Contohnya doroba aliyun zaidun, ya. Ali telah memukul Zaid. Nah, kalau nggak mau di sini ada nama Ali, saya nggak memukul, ganti aja Rudi telah memukul Zaid, boleh gitu. Saya sebagai nama Zaid nggak mau dipukul-pukul, ganti aja di situ Abah Ali telah memukul Rudi, boleh juga gitu ya. Karena ada juga yang protes kok nama saya dipukul, katanya begitu ya, boleh lah. Maka Zaidan sebagai maf'ul karena terkena pukul oleh Ali sang pelaku atau subjek atau fa'il. Coba kita lihat di sini. Tadi kita sudah sepakat yang namanya domah itu untuk si fa'il, si pelaku. Maka aliyun statusnya pelaku. Tetapi saudara punya lagi apa namanya? An di sini di belakang. Itu adalah fathah. Kalau fathah ternyata itu syaratnya maf'ul. Karena ini maf'ul, maka ditulisnya di belakang kalau bahasa Indonesia. Jadi Ali telah memukul Zaidan. Kalau diganti menjadi doroba aliyan Zaidun, menjadi Zaid yang telah memukul Ali. Kalau diganti harokatnya, aliyun pakai fathah, aliyun jadi pakai fathah jadi aliyan, Zaidun diganti jadi Zaidan jadi Zaidun, maka si Zaidun itulah yang menjadi subjek atau menjadi fa'il, maka menjadi berubah yang di depan menjadi Zaidun. Zaidun telah memukul Ali. Kalau dirubah harokat alinya menjadi aliyan dan Zaidannya menjadi Zaidun. Nah, gitu. Bahasa Arab merubah siapa pelaku dengan merubah harokatnya. Coba bayangkan, mudah sekali kan? Contoh lengkap untuk fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr dengan ditambahi maf'ul. Saya sampai fi'il amr dulu untuk membuat contoh supaya cukup. Yaitu maf'ul tunggal maupun berdua. Ini saya ambil sampai berdua dulu. Berupa maf'ul domir maupun johir biar variasinya banyak. Saya ambil contoh fi'il madi. Doroba. Jadi kenapa ada di soal? Kalau saudara baca dulu baru ngerjakan soal enak. Kalau langsung ngerjakan soal susah memang. Doroba. Nah, doroba. Doroba. Di situ dorobahu aliyun. Gitu. Ya. Kemudian di sebelah kanan doroba aliyun Zaidun. Kalau yang sebelah kiri adakah fa'ilnya? Pak Widi dulu coba. Siapa lagi coba? Bolehlah siapa aja. Kalah coba. Dorobahu aliyun. Aliyun sebagai apa? Fa'il. Fa'il sebagai pelaku. Aliyun sebagai pelaku karena dia doma. Doroba sebagai Fi'il. Ya, kata kerja. Pak Yudi, hu-nya sebagai apa Pak Yudi? Maf'ul. Maf'ul, begitu. Tapi kan itu pakai domah. Kok katanya tadi maf'ul pakai fathah? Hu itu adalah mabni. Mabni itu tidak bisa berubah. Hu dia lelaki selama-lamanya dia hu. Tidak bisa dia dirubah dulu menjadi yang lain gitu. Menjadi hak gitu, doroba hak nanti menjadi berubah arti karena hak itu untuk wanita gitu. Dorobahu itu hu-nya adalah maf'ul Pak Yudi, tapi maf'ulnya di sini tidak jelas karena dia, maka disebut domir. Mari kita lihat kanan Pak Yudi. Doroba aliyun Zaidan. Dorobanya sebagai Fi'il. fi'il. Aliyun sebagai Fa'il. karena
Yun apa Karena ada rofa. doma. Ya, Jaidan sebagai, maf'ul. karena maf'ul itu cirinya adalah fathah, maka doroba aliyun jaidun, yang memukul adalah Ali, menjadi Ali memukul Jaid. Gitu. Karena ini jaidnya terlihat jelas, bukan lagi seseorang siapa di belakang, maka disebut zohir. Jaidannya di situ disebut maf'ul zohir. Sedangkan hu maf'ul domir gitu. Ketika tunggal. Nah, ketika berdua, dorobahuma, doroba, coba lihat madi, dorobahuma yang ini. Dorobanya apa? Fi'il. Fi'il. Huma Maf'ul ya. maf'ul. Menunjukkan apa artinya huma itu? Huma itu berdua, mereka berdua. Mereka berdua. Ya, domir tapi gitu. Aliyun sebagai Aliyun fa'il. fa'il. Nah, sedangkan kalau sebelah kanan, doroba sebagai Fi'il. fi'il, aliyun sebagai Fa'il. fa'il, atau libaini, baini itu artinya ani, belakangnya artinya Berdua. berdua. Si toliban, si anak-anak sekolah tadi berdua. Maka disebut zohir, maf'ul zohir gitu. Di sana. Begitu juga kalau mudhorik, lihat di bawahnya. Yadribuhu gitu. Yadribunya itu adalah fi'il, hu-nya adalah maf'ul, tapi domir, aliyunnya adalah fa'il. Kalau yang dikasih johir, maka di sini yadribu nggak ada hu-nya, karena sekarang di sini yadribu aliyun jaidannya sebagai maf'ul tapi zohir. Begitu juga di bawahnya yadribuhuma itu ya. Berdua tetapi domir aliyun gitu. Begitu juga di sebelah kanan di sini kalau berdua tolibani ya, tetapi mudorik ini sedang atau akan memukul. Ali akan memukul dua anak atau dua murid gitu ya. Begitu juga Amr sama. Di sini Amr sebagai contoh, alimu idribhu idrib, aliyun idribhu, ya aliyun idrihu, ya Ali pukulah dia, begitu. Ya Ali pukulah dia, idribhu ini sebagai hu-nya itu adalah maf'ul yang berupa domir. Kalau mau dibuat zohir ke sebelah kanan, idrib jaidan gitu. Begitu juga di bawah kalau dia jamak gitu ya. Idrib toliban, tolibaini gitu berdua. Itu contoh dari tabel. Kalau ini sudah punya contoh ini, maka berikutnya ketika mengerjakan akan gampang. Gitu Pak Yudi ya. Oke. Perhatikan maf'ul yang berupa tolibaini, dua murid, jaidan, huma maupun hu, itu semuanya adalah maf'ul. Maf'ul. Nah, saya mau kasih keterangan tambahan mengenai cerita marfu, nasob, jar atau jajem itu apa sih? Kalau orang berbicara marfu, yaitu harus dia berupa rofa, bendanya disebut marfu. Pekerjaan pentasrifannya, pengharokannya disebut rofa, maka dia itu berharokat rofa dan tasrifnya. Rofa itu, doma itu yang pertama, tapi dan ada tasrifnya. Begitu juga nasob, itu adalah berharokat fathah dan tasrifnya. Jer itu berharokat kasroh dan tasrifnya. Jajem adalah berharokat sukun dan tasrif. Apa sih Pak Rudi dikasih merah pula tasrifnya? Mau ditunjukkan di bawah ini. Gitu. Contohnya, bukalah buku level 1. Jangan lupa. Buku 1.
Nah, ya, sebentar. Mana? Halaman 53 ada nggak? Coba Kalas, tunjukkan kalau sudah ketemu yang mana. Siapa? Coba siapa Tasrif saja. isim. Tunjukkan. Ya. Ada? Tulisannya apa? Tasrif isim. Rofa'u, Yang begini kan? mansab. Pak Saifuddin? Ya. Nah, coba Betul, lihat Pak betul. Saifuddin. Coba kita lihat halaman 53. Ada tulisan, ini sudah kita pegang berbulan-bulan ini, mungkin lebih dari setahun. Tulisan paling atas tulisannya Rofa'u, ada nggak? Rofa'u, Nah, ada. saya terjemahkan Rofa'u, menjadi ada. Rofa, gitu ya. Pak Hmm. Saifuddin, ada? Ada. Sebelah kirinya Rofa'u, apa tulisannya? Nasobah. Nasobah saya ganti jadi nasob. Sebelah kiri tulisannya apa? Jar. Jar, saya tulis di sini jar atau jer boleh saja. Itu kenapa di sebelah kanan asal 1 2 3 4 5 kan susah kita apa ini sampai 5 7 8 11 10 11 12 apa pula 13 14 15 16 17 18 susah kita. Terus di tengah-tengahnya ada kata-kata yang berubah. Tapi kita disuruh menghafal. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, hafal. Fa'ilan, fa'ilaini, fa'ilina, dan seterusnya hafal-hafal. Tapi nggak ngerti ini benda apa. Nah, saya terjemahkan sebelah kanan. Untuk kelompok pria, mujakar, 1, 2, 3. Untuk kelompok perempuan, 4, 5, 6. Mu'anats, coba tulis Pak Saifuddin di kanan. Tulisan mu'anats, mujakar. Untuk 1, 2, 3 pakai mujakar. 4, 5, 6 pakai mu'anats. Tapi di buku pekan kedua sudah ada. Oh iya, nanti saya pakai contekan. Dan ternyata untuk nomor 1 itu tunggal atau mufrad. Untuk nomor 2 itu mutsana. Nomor 3 apa Pak Saifuddin? Jamak. Jamak. Sehingga kalau kita lihat fa'ilun itu untuk tunggal laki-laki atau mufrad muzakkar gitu Pak Saifuddin. Mufrad muzakkar fa'ilun. Ketika berdua laki-lakinya fa'ilani ani. Nah. Ketika dia jamak 3 atau fa'iluna una. Ini ada una. Ini ada ani. Penambah daripada pengganti dari fa'ilun. Kalau saya menjelaskan begini. Mulailah dari sebentar, iris dulu. Nah, mulailah dari fa'ilun. Fa'ilun. Dan ini dipakai sebagai tanda dari isim. Tanda keberapa isim itu? Isim, tanda isim ada 8 gitu. Diawali. Nah, kemudian nanti terakhirnya memiliki apa namanya? Berwazan fa'ilun. Fa'ilun, Pak Saifuddin ya, memiliki. Nah, ini wajan fa'ilun tuh ini. Fa'ilun, fa'ilani. Nah, dari fa'ilun ini kalau dijadikan nasob, dijadikan fathah ke kiri, tinggal diganti jadi fa'ilan. Kalau dijadikan jar, fa'ilin. Si isim itu cuma diganti itu aja. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Alohu, aloha, alohi. Itu. Bendanya tetap satu, tunggal. Tapi kalau dia wanita, lihat di bawah. Loncat ke sini. Fa'ilatun. Kasih T karena ada wanita. Coba untuk nasob, wanita tunggal. Pak Saifuddin, apa bacaannya? Fa'ilatan. Fa'ilatan. Kalau untuk jer? Fa'ilatin. Fa'ilatin. Begitu. Nah sekarang kalau untuk berdua laki-laki ditulisnya fa'ilani. Ya kan? Ada aninya. Ada aninya. Khusus untuk nasob dan jar, aninya diganti jadi aini. Gitu. Maka untuk nasob dan jar sama. Jadi aini. Untuk jamak. Yang ropa, bacaannya apa? Jamak ropa laki-laki? Fa'iluna. Fa'iluna. Ada apa di situ? Ada una. Una. Tetapi ketika dia nasob atau zer jadi apa? Fa'ilina. Ya. Fa'ilina. Jadi ada ina.
ina. Nah, tapi tetap dia jamak. Tetap juga dia muzakkar. Cuma statusnya dia sebagai nasab atau sebagai jer gitu. Nah, jadi makanya tadi ketika komati sholat gitu pakai yang ini. Kemudian berikutnya juga ketika wanita cuma ditambah ta. Fa'ilatun kalau berdua wanita menjadi untuk rofa jadi apa Pak Saifuddin? Fa'ilaitaini. Fa'ilatani. Tani. Kalau laki-laki ani, kalau perempuan tani. Kalau jamaknya menjadi fa'ilatun. Ada alif di tengahnya tambahan ya. Begitu juga ketika dia dibuat dua wanita tapi jer atau nasab, maka jadi di situ ada belakangnya apa Pak Saifuddin? Aini. Jangan lupa ada taknya Pak Saifuddin, ada taknya. Taini. Nah, kalau dua, kalau laki-laki ani, kalau wanita taini gitu ya. Gitu. Ada taknya jangan lupa. Oke. Itu adalah harokat dan tasrifnya dari masing-masing kondisi rofa, nasab, jer. Kenapa cuma 3? Nanti kalau jajem itu dipakai ketika kita menggunakan fiil jajem. Tapi saya tidak tunjukkan dulu karena di buku ini tidak dikasih. Di halaman berapa tadi Pak Saifuddin ini? 51 buku saya. Oh, buku Pak Saifuddin 51, versi lama, versi barunya 53. Itulah penjelasan kenapa di buku ini ada tabel tersebut. Jadi saya ganti dengan tabel yang ada di pekan 2 ini. Mari kita teruskan sedikit lagi. Ini ada tasrif fi'il mudhari'nya. Penggunaannya jadi seperti apa? Penggunaan ini coba siapa kelas yang mau? Siapa membuka halaman 57 atau 55. Kalau Pak Saifuddin tadi 55, kalau yang baru 57. Ada siapa kelas yang membuka halaman 55 atau 57? Ada, Pak. Siapa? Pak Widi lagi, silakan. Ada kan? Ini Ada. gambarnya sama nih antara di layar dengan yang ada di buku halaman 57. Pak Widi, di situ dituliskan yafulu. Ketika dibuat nasab jadi apa? An yaf'ula. An yafula. Di sini hanya jadikan a. Tapi ketika jadi jazm, maka jadinya menjadi Lam yaf'ul. lam yaful. Lihat bedanya cuma bagian belakangnya. Gitu. Ketika dimulai lam itu nanti tidak, itu jadi ada sukun. Asalnya yafulu, kita punya kata kita jadi lam yaful. Tapi ketika ada kata an, ketika ada an yansiba, huruf keberapa? Ke-8 kalau tidak salah, maka jadi an yafula, bukan yafulu lagi. Jadi perubahan dari fi'il mudhari bagian belakangnya itu yang kita sebut sebagai i'rab disebabkan berubah posisinya dari rofa menjadi nasab maupun jazm. Akibat siapa? Akibat si awamilul. Siapa awamilul? Yang memerintah. Siapa yang memerintah? An memerintah. Lam memerintah. Itu perintah. Yang memerintah itu disebut awamil lul. Karena yang diperintahnya mudhorik disebut awamilul mudhorik. Yaitu 8 sampai 11. Itu huruf 8 sampai 11 semuanya memerintah. Nah, ke bawahnya bagaimana? Ke bawahnya saudara bisa lihat di sini kalau yang dulunya yafulu, yafulani, yafuluna, tafulu. Sekarang jadi berubah. Coba Pak Widi menjadi an yafula. Coba. Sebentar, saya belum ketemu. Ya, yang mana dimaksud? Yang ini di layar. Nah, bacaannya jadi an yaful lah untuk nasab. Yan afula. Nah, Oh ya, yan afula. an afula. Yan afula. An yafula. Yafmula. An yafula. Gitu. Ya. Ya, boleh. An yafulu. Nah, An tafula. gitu. An tafula. Ya. Kelihatan. An yafulna. Ambil yang dari buku aja ada.
Di buku halaman 57. 59 Ustaz. bukan di ini di pekan di Parangga, Pak Budi coba buka halaman Buku 9. ini. Oh, halaman 9. Ya. Coba Parangga atau Pak Budi coba. Ada kan semua? Buka di situ aja seperti yang ada di layar. Parangga untuk yang jajem gimana bacaannya? Lam yaf'ul. Terus Lam yaf'ula. terus Lam yaf'ulu. terus Lam taf'ul. terus. Lam taf'ula. Lam taf'ulna. Lain, yap. Ya, lam yaf'ulna. Lam taf'ul. Lam taf'ula. Lam taf'ulu. Lam taf'uli. Lam taf'ula. Lam taf'ulna. Lam af'ul. Lam naf'ul. Nah, itu semua ketika dia jajem seperti itu. Bagian depannya ini hanya berubah beberapa saja. Tapi perubahannya tidak akan saya jelaskan sementara di sini, nanti di level berikutnya atau di pekan berikutnya karena berbahaya. Kalau sekarang